Oke, selamat pagi semuanya. Nah, untuk soal yang pertama ini, itu berlaku konsep ya. Kan di soal ini dia kan 1 kali 2 kali 3 tambah 2 kali 3 kali 4 tambah 3 kali 4 kali 5 dan seterusnya 8, 9, 10. Nah, itu ada konsepnya. Kalau diketahui seperti ini konsepnya, untuk yang terakhir berlaku n tambah 1, n tambah 2. Nah, berarti si 8 ini n kan? Si 8. Nah, yang ini n tambah 1 si 9, yang 10 n tambah 2. Nah, maka rumusnya itu n tambah 1, n tambah 2, n tambah 3 per 4. Itu sama dengan 8 dikali 9 dikali 10. N-nya berapa? 8 tambah 3, 11 per ada 4 per 4 sama dengan 1980. Oke, semoga paham. Nah, untuk soal yang seperti ini, itu kan tentang aritmatika sosial kan, untuk mencari besar bunga bank. Nah, ini kita ke materi dulu ya, digunakan ada 2 rumus ya, bisa menggunakan ini, dan yang seperti ini juga. Nah, B itu apa? B itu lama menabung, itu dia dalam bulan ya. Kemudian P itu besar bunga per tahun, M itu modal, TA tabungan akhir. Nah, kalau kita pada soal, di soal itu kan diketahui dia pertama menabung 8 juta kan katanya. Kemudian tabungannya itu menjadi 10 juta 80 ribu. Nah, jadi besar bunga bank dia itu berapa? Cara mencarinya kan tadi tabungan akhir dikurang dengan modal. Tabungan akhirnya kan tadi 10 juta 80 ribu dikurang dengan 8 juta, maka 2 juta 80 ribu. Nah, udah dapat seperti ini. Masukkan ke rumus ini untuk mencari yang ditanya apa katanya? Berapa lama ia harus menabung? Berarti lama menabungnya kan? Yang ditanya berarti si B-nya. Nah, masukkan ke rumus yang ini. Oke, masukkan B per 12 dikali Bapak tadi bunganya 4 ya. 4%, berarti 4 per 100 dikali dengan 8 juta. Maka B-nya 26 dikali 3, coret-coret ini bisa. Kemudian 78 bulan diperoleh. Oke, bisa ya. Nah, materi kita yang ini, yang nomor 3, itu tentang eksponen ya. Nah, jadi kalau yang mengenai seperti ini, itu konsepnya, kalau ada ketemu A pangkat minus M, itu sama dengan jadinya 1 per A pangkat M, bisa berubah seperti itu. Atau jadi 1 per A pangkat M itu sama dengan A pangkat minus M. Nah, ini kan 1 per 25 itu dari 1 per 5 pangkat 2 kan. Nah, mau kita hilangkan pernya, maka jadinya 5 pangkat minus 2. Kalikan dengan pangkat yang di luar, jadi 5. Yang Y, ini kan dari 1 per 2 pangkat 3 kan. Nah, kalikan lagi dengan pangkat yang di luar, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian yang Z, ini dari 1 pangkat 3 per 3. Kita hilangkan pecahannya pernya, jadi 3 pangkat min 3. Jadi sama dengan dikalikan dengan pangkat yang di luar jadinya 1 per 3. Maka X tambah Y dikurang 6Z sama dengan 7. Nah, untuk soal nomor 4 ini, itu pakai konsep jarak, waktu, dan kecepatan. Rumusnya itu kalau mencari jarak, S sama dengan V dikali T. Nah, kan di soal itu kan kalau Mimin katanya memacu motornya dengan kecepatan 24, maka ia akan terlambat 15 menit. Tapi kalau dia 36, lebih awal 10 menit. Nah, kita cari dulu waktunya. Jadi gunakan jarak
yang dia pertama kalau terlambat dengan yang ketika dia lebih cepat. Kalau terlambat kan otomatis dia T-nya itu bertambah kan waktunya dengan 15 menit itu. Tapi kalau lebih awal T-nya dikurang dengan 10 menit. Nah, maka dapatlah jarak tempuh. Waktu untuk jarak tempuhnya itu 60 menit. Nah, yang ditanya apa? Berapa jarak tempuhnya? Jarak tempuhnya untuk yang dari si S, yang jarak tempuh yang ketika dia tidak terlambat 36. T-nya tadi kan T-nya 60, kurang 10, 50 kan, dibagi dengan waktu yang seluruhnya, makanya dapatnya 30 km. Nomor 7 ini aplikasi persamaan linear dua variabel. Di soal 2 kali bilangan pertama, bilangan pertamanya X, ditambah 4 kali bilangan kedua, 4 kali bilangan keduanya Y sama dengan 40. Nah, sama-sama kita bagi 2, maka jadinya X tambah 2Y sama dengan 20. Kemudian bila bilangan pertama 2 kali lebih banyak dari bilangan kedua. Pahami lagi, bila bilangan pertama si X katanya 2 kali lebih banyak dari bilangan kedua, 2Y ditambah dari bilangan kedua Y sama dengan 3Y. Nah, semoga bisa paham ya kenapa seperti ini. Kemudian X-nya sama dengan 3Y itu substitusikan kemari. Maka 3Y tambah 2Y sama dengan 20. Diperolehlah Y-nya itu 4. Nah, kalau Y 4 berarti X-nya 12. Bisa kan?